Oke teman-teman ya, ini akan coba jelaskan ya terkait beasiswa unggulan ya yang masih dibuka ya pendaftarannya sampai 14 Juli. Jadi buat teman-teman yang belum finalisasi ya atau pendaftaran sampai akhir ya bisa daftar dari sekarang ya. Tinggal sisa waktunya berarti 5 hari lagi ya. Dan pastikan dokumen-dokumennya itu sudah lengkap ya. Ini adalah PPT yang akan dapat ya waktu sosialisasi dari BU UGM gitu ya, dan itu sangat seru sekali ya, menghadirkan beberapa awardee. Ini akan coba jelasin ya inti-intinya, poin-poinnya gitu ya, dimana memang ya ini kalau dari segi materi gitu ya, beasiswa unggulan ini jadi primadona lah gitu ya, karena nominalnya sangat besar gitu. Kalau secara grade itu kan grade A itu beasiswa LPDP ya, itu yang pertama ya. Nah, ada juga beasiswa BPI sebenarnya yang lumayan besar juga ya. Nah, ini grade-nya B lah, di bawah beasiswa LPDP gitu ya. Nah, itu namanya beasiswa unggulan gitu ya. Ratusan juta bisa kalian dapatkan gitu ya, untuk biaya UKT, biaya hidup gitu ya, biaya buku dan sebagainya ya, selama 4 tahun ya kalau S1. Dan ini nominal sangat menggiurkan ya, udah banyak yang di-spill gitu ya di TikTok para awardee-nya gitu ya, sejak tahun lalu juga. Oke, ini Kang yang bikin PPT-nya ya, nanti coba. Oke, tahapannya nih ya. Jadi beasiswa unggulan ini ya untuk S1, S2, S3 ya masih bisa ya teman-teman, tapi dengan syaratnya harus punya LOA dulu gitu ya. Jadi buat maba nih ya, itu harus sudah diterima dulu, entah itu di jalur SNBP, SNBT gitu ya, termasuk yang S2 dan S3 ya. Itu harus sudah keterima, termasuk yang ongoing ya. Ongoing itu bisa untuk semester 3 gitu ya, baru bisa. Untuk semester 5, 6 dan seterusnya itu sudah tidak bisa lagi daftar. Nah, ini masuknya ke kategori apa ya? Beasiswa masyarakat berprestasi untuk beasiswa unggulannya ya. Ada yang ke pegawai kementerian yang kemarin sebelumnya sudah dibuka ya. Ada yang beasiswa unggulan penyandang disabilitas ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi seleksi tahapannya ya ada 2 ya. Seleksi administrasi ya tentunya, tahapan awal ya, dan seleksi wawancara atau interview ya. Itu biasanya akan langsung dilaksanakan ya, entah itu online ya, atau offline ya, tergantung panitianya. Nah, ini administrasi sih ya sangat penting gitu ya, karena untuk menyiapkan CV ya, belum sertifikat UKBI-nya gitu ya, terus esai ya, itu sangat penting sih. Tapi sertifikat prestasi ya, entah itu karya kalian punya karya gitu ya, atau sertifikat prestasi nasional, internasional ya, itu sangat membantu sekali gitu ya untuk memperbesar peluang lolos teman-teman. Jadi kalau ada sertifikat ya, perlombaan, atau kalian aktif di kegiatan ya, volunteer dan sebagainya, itu bisa dilampirkan ya. Oke, next ya, ini persyaratan beasiswa unggulannya ya. Ini untuk maba dan ongoing ya. Untuk maba tuh ya, untuk prestasi akademik ya, maupun non akademik juga bisa tuh ya, memiliki surat keterangan lulus ya, SNBP ataupun jalur SNBT ya. Ya, jadi tidak memerlukan KHS ya, tidak memerlukan KHS. Nah, nilai raport semester akhir SMA SMK ya, ijazah, terus UKBI nih paket 1 ya, kemudian sertifikat kemampuan bahasa Inggris bagi tujuannya yang ke luar negeri ya. Karya esai ya, ini karya esai dibuat, rekomendasi dari guru atau pimpinan perguruan tinggi negeri ya. Ini kalau yang S2 ya, pembimbing akademik, bimbingan konseling ya. Memiliki surat pernyataan, memiliki rencana studi itu khusus S2, proposal penelitian itu S3 ya. Dan ini untuk S2 paling maksimal 32 tahun dan S3 ya 46 tahun pada 31 Desember 2024. Dan ini untuk mahasiswa ongoing ya. Sama ya, sertifikat akademik, non akademik ya, karena itu akan menjadi bahan indikator untuk kelulusan juga gitu ya di tahap administrasi
lalu ada KTM, surat keterangan aktif kuliah, kalian bisa buat ke dekan fakultas atau ke universitasnya, biasanya ke bagian rektorat. KHS ya, semester 1 dan 2 ya, dengan IPK paling rendah 3,25 ya untuk S1 dan S2, dan 3,4 S3 dalam skala 4 ya. Walaupun sekarang waktu COC ruang guru ada yang IPK-nya 5 gitu ya, ternyata ada juga, baru tahu gitu ya. Memerlukan ijazah terakhir ya, terus UKBI juga. Ini TOEFL gitu ya, TOEFL atau IELTS kayaknya untuk yang tujuan luar negeri. Sama membuat esai ya, ini hampir sama seperti yang ini. Alur pendaftarannya nih ya. Oke. Jadi segala sesuatu tentang panduan sebenarnya sudah ada di website beasiswa Kemendikbudnya gitu ya. Ini tahapannya, surat keterangan dan sebagainya, ini ada di sini ya, kalian bisa download. Persiapkan semua persyaratan ya, buat akun, aktifasi melalui email seperti biasa. Lalu login lagi, ada nomor registrasi ya, diisi sesuai yang diinstruksikan di website pendaftarannya. Tahap 1 ya, jadi kalau lulus lanjut ke tahap wawancara ya. Kalau tidak lulus udah gagal gitu ya. Lalu undangan wawancara dikirim via email ya. Jadi semua pengumumannya itu akan lewat email ya. Jadi kalau nanti ada pengumuman nih kelulusan tahap 1, itu pasti akan melalui email. Jadi cek email kalian, cek kotak masuknya atau di spam gitu ya, itu bisa dicek. Kemudian tahap 2 ya, lulus, pembekalan dan kontrak untuk beasiswanya. Jadi seperti itu alurnya ya, sampai tahap 2 wawancara ya. Esai beasiswa unggulan nih, kan yang jadi perbedaan dan yang harus diperhatikan adalah esai ya. Walaupun sebenarnya esai jadi salah satu faktor inilah ya, penilaian juga ya. Nah, S1 ya, 1000 sampai 1500 kata ya. Ini temanya ya, karya hebatku untuk kemajuan Indonesia ya. Jadi kalian bisa masukkan gitu ya, hal apa saja pencapaian kalian selama SMA atau selama kuliah gitu ya, selama SMP gitu ya. Untuk S2 ya, untuk S3 sama lah, 1500 sampai 2000 kata. Nah, konten esainya deskripsi diri, deskripsi tentang karya yang pernah dihasilkan. Jadi kalian apa sih yang jadi, kenapa sih gitu ya, BU ini harus memilih kalian gitu, apa yang pernah kalian lakukan gitu ya, apakah kalian punya karya atau punya prestasi gitu ya, karya yang akan dihasilkan setelah menjalankan studi gitu ya. Karena ini akan, si esai ini akan diperdalam ya di interview atau wawancara ya. Ya, apakah karya yang kalian buat berguna nggak gitu ya buat kemajuan Indonesia. Dan untuk review esai banyak sebenarnya yang di TikTok yang berseliweran juga ya, kalian bisa cek satu persatu ya, atau kalau mau di review juga boleh ya. Nah, ini contoh struktur esainya ya. Jadi pendidikan, subjek, kegiatan, prestasi kalian ya. Jadi jangan terlalu biasa-biasa aja buat esainya, tapi tonjolkanlah gitu ya, prestasi ya, kegiatan kalian, pendidikan, isu yang ingin kamu selesaikan ya. Jadi data pendukungnya gitu ya, masukkan data berupa angka kuantitatif gitu ya. Nah, mengapa isu ini penting gitu ya. Jadi sangat sistematis dan sesuai dengan kegiatan atau prestasi atau yang ingin kalian capai ke depannya gitu. Jelaskan rencana risetnya ya, rencana setelah lulus kuliahnya kamu mau ngapain gitu ya. Apa benang merah rencana setelah lulus kuliah dengan rencana riset dan pengalaman kerja volunteer gitu ya, dan lain sebagainya. Ini contoh ya paragrafnya, bisa seperti ini ya, kalian bisa screenshot aja ya. Ini paragraf 3 sampai 4 nya.
Ya sebagai contoh aja. Next ya, mengapa isu ini penting gitu, data pendukungnya, tulis sumbernya yang terpercaya ya, rencana riset ya, rencana setelah lulus kuliah kalian mau ngapain, mau mengerjakan apa gitu ya setelah kuliah. Lanjut ya, benang merahnya tuh jadi singkat, padat, dan jelas, dan sangat sinkron gitu ya dengan jurusan yang kalian ambil gitu ya. Jadi harus sinkron dengan jurusan yang kalian ambil, proyek atau kegiatannya ketika nanti lulus kuliah itu ya. Terus ada lagi nih yang lain nih, contoh ini M. Fahri Mulya Tanjung, BUUGM ya, UKBI ini ya. Ada seksi, seleksinya itu seksi mendengarkan ya, ada 5 seksi ya di UKBI itu. Merespon kaidah, membaca, menulis, dan berbicara yang dilaksanakan secara daring. Oke, kalian harus daftar secara online ya. Dan itu harus pakai laptop dan berbayar ya. Berapa ya kalau nggak salah 100.000 ya, berbayar ini. Harus pakai laptop ya. Gunakan Google Chrome ya. Internet ya harus stabil internetnya, karena nanti takutnya terganggu ya. Lanjut ya. Oke nih ya. Oh ya, mahasiswa tuh ya 100.000 ya. Lumayan juga ya, banyak kalau banyak yang daftar nih, ada 1.000 misalkan ya. Wah nggak 1.000 juga kayaknya mah, maka banyak 10.000 misalkan ya. Lumayan tuh ya, 1 miliar. Masyarakat umum 300.000 ya. Kirain gratis ya, ternyata berbayar 100.000. Ini yang warga negara asing ya 1 juta, masyarakat umum mahasiswa 400.000. Jadi bisa juga ya mahasiswa asing ini. Oke, hasil UKBI-nya tuh ya, ada yang tingkatannya nih ya, istimewa, sangat unggul, madya, semenjana, marginal, dan terbatas. Kalian tadi harus minimal madya ya, paling minimal tuh tingkatannya harus madya. Diambil paket 1 ya, skornya 482 sampai 577 ya. Oke, lanjut ya. Ini kalau S3 ya skornya harus 578 sampai 640 ya. Nah, nanti akan dapat nih kalau kalian nanti lolos ya tahap 1 ya. Itu pihak BU ya akan mengirimkan jadwal Zoom meeting, ternyata online ya, mulai Zoom meeting ya, undangannya ya, berkas yang harus dipersiapkan ya, KTP, SPP ya, biar per SKS kalau misalkan di PTS, KHS ya, toolsnya YouTube Premium, Google Drive, ini harus dipelajari sih. Nah, tips ada juga ya, tips wawancara beasiswanya. Jujur dengan diri sendiri ya, jadi jangan sampai kalian berbohong ya. Kalau tidak punya prestasi ya sampaikan aja gitu ya. Jangan dibuat-buat prestasinya. Mengetahui analisis SWOT pribadi ya. Menggunakan metode STAR, memberikan jawaban berdasarkan data, tindak, hanya opini ya. Jadi kalian nanti jangan terlalu banyak berpendapat ya, tapi sajikan juga datanya. Nah, tampilkan keunikan yang membuatmu unggul ya dari kandidat lain. Jadi kalian harus punya pembeda ya. Dari namanya aja bis unggulannya itu pasti cari yang bibit unggul ya. Dan kebanyakan emang ya penerimanya mawapres semua ya. Kemarin juga yang waktu sosialisasi BU UGM itu mawapres ya dari UPI Bandung. Manajemen waktu nih ya. Analisis SWOT ya. Ini seperti kalau di bisnis ya ada analisis SWOT ya. Tapi ini lebih ke analisis diri kalian gitu. Next ya.
kalian bisa baca ini ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul nih ya di interview atau wawancara ya, biasanya perkenalan diri ya, apa kekurangan Anda, kelebihan gitu ya. Kenapa memilih prodi dan kampus yang dituju ya. Itu ya. Rencana studi bisa, terusnya biasanya ditanya kegiatan kamu sehari-hari apa gitu ya. Biasanya ditanya juga nanti akan digunakan untuk apa aja beasiswanya ya. Rencana setelah lulus kuliah. Nah, hal-hal yang ada di administrasi ya biasanya esai ya. Entah itu sertifikat, kamu pernah juara apa gitu ya, yang kamu lampirkan sebelumnya di tahap pertama ya. Terobosan untuk kemajuan bangsa. Nah, kamu kalau ada program atau proyek apa gitu ya bisa disampaikan ya di sini, atau yang sedang kamu jalani saat ini ya. Itu supaya bisa lebih menjual gitu ya ketika interview. Dan ini sangat menentukan sih waktu akan dulu juga ya, walaupun bukan penerima BU ya. Ini akan mendapatnya yang beasiswa Bajnas Provinsi Jawa Barat ya, sama beasiswa Bank Indonesia ya yang GNB waktu S1 ya. Jadi itu suka ditanya gitu ya terkait yang kamu jalani kegiatan gitu ya. Apakah nanti ada terobosan ketika selesai kuliahnya gitu ya. Kalau yang GNB langsung gitu ya, karena ini online ya, jadi harus kalian meyakinkan gitu ya, harus bisa menjual dengan baik gitu ya untuk kelebihan kamu gitu ya, yang menunjang gitu ya, untuk menambah ketika nanti penilaian di seleksi wawancara ini gitu ya. Jadi jangan biasa-biasa aja, jadi sampaikan dengan beda gitu ya, yang unik, yang bagus gitu ya. Dan ini diperkirakan bisa menarik perhatian pewawancara gitu. Penting untuk diperhatikan ya, tuh jangan membawa catatan ya, jangan pergi ke toilet ya, jadi kamu tahan dulu lah kalau nanti di Zoom, jangan sambil makan ya, menggunakan virtual background juga ya. Merekam atau melakukan dokumentasi dalam bentuk apapun jangan deh. Berarti wawancara ya, mereview esai, menjawab pertanyaan secara ringkas dan sesuai konteks, hadir tepat waktu. Jadi jangan sampai kamu telat, kamu sambil makan atau apa gitu ya. Yang jelas ikuti dengan baik gitu ya. Oke, next ya. Next. Nah, nanti kamu dapat lagi nih kalau lolos. Contohnya nih, dengan hormat berdasarkan tahap 2, lulus seleksi tahap 2 sebagai program penerima BU. Aduh, ini udah cuan pokoknya ya sampai lulus. Ini nggak usah mikirin lagi UKT ya, biaya hidup sehari-hari, tinggal fokus kuliah gitu. Bahkan fokus untuk S2 gitu ya, ke depannya seperti apa. Karena ini bisa berlanjut ya, kalau teman-teman S1 gitu ya, nanti bisa daftar lagi BU yang S2, lanjut juga yang S3. Ada juga ya waktu kemarin talkshow gitu ya, ada yang dia S1 sampai S3 loh ya BU nya, Masya Allah, luar biasa. Ini contoh aja ya. Oke, ternyata habis. Oke. Nah, jadi biasanya nanti ada komunitas ya, tiap regional ya, itu BU Jawa Barat, BU Jawa Timur, mungkin ini BU UGM ya, karena banyak ya BU UGM biasanya. Suka ada apa sih, FGD kalau misalnya FGD kayak gitu. Gitu ya. Selamat dan semangat buat kalian gitu ya, yang lagi ikut seleksi beasiswa unggulan ya, mudah-mudahan ada hasilnya ya. Yang jelas ini tuh beasiswa berprestasi lah gitu ya, masuk karena kebanyakan ya, ini mayoritas Mawapres gitu ya, dan dia emang berprestasi gitu ya waktu SMA-nya, waktu semester 1 atau 2 ya. Itu kalau kamu punya prestasi nasional apalagi ya, atau punya karya, itu lebih besar gitu ya peluang lolosnya. Tapi yang enggak pun gitu ya, mudah-mudahan sih gitu ya, kamu mencantumkan sertifikat yang kamu punya gitu ya,
itu masih ada harapan, dicoba aja dulu gitu ya, siapa tahu kan lolos gitu ya, kan alhamdulillah gitu ya kalau lolos mah gitu ya. Itu sosialisasi sedikit dari Akang yang mudah-mudahan ngebantu. Tahapan alurnya seperti itu ya, jadi ada 2 tahapan ya yang harus kalian jalani gitu ya, seleksi administrasi dan seleksi interview gitu ya, atau wawancara. Setelah itu lolos dan kamu tinggal selama 4 tahun menerima BU gitu ya, yang namanya sangat fantastis gitu ya bagi mahasiswa. Ini primadona banget gitu ya bagi mahasiswa gitu ya. Sekian, nanti akan buat lagi video yang lainnya gitu ya. Dan sebenarnya Akang tuh mau kontak beberapa awardee ya, cuma ini karena mepet waktunya dengan beberapa kegiatan ya, agak susah gitu ya untuk yang nge-review gitu ya, gratis gitu ya nge-review. Ada yang juga talk show gimana nanti dengan teman-teman awardee yang lain gitu ya, biar tahu, biar sharing pengalaman gitu ya, untuk memotivasi dan untuk nanti tahapan selanjutnya kayak gimana gitu ya. Itu aja ya dari Akang, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen ya, subscribe juga jangan lupa, dan kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Oke, see you guys.